Ketika kita menyebutkan ilmuwan dan peneliti, pasti berhubungan dengan passion mereka terhadap penemuan, bukan sekedar aksi berbekal nekat saja. Meskipun begitu, banyak peneliti harus menghadapi kecelakaan, sakit, dan bahkan tewas atas nama terobosan ilmiah. Namun jika dipikir lebih lanjut, jika berusaha menemukan misteri penyebab di balik wabah dan reaksi plutonium, memang tidak butuh banyak kesalahan untuk menjadikannya kecelakaan berisiko hebat. Baik karena kenaifan, tindakan sembrono, atau sedikit tergelincir, para peneliti ini seluruhnya menemui ajal mereka akibat eksperimen yang mereka lakukan sendiri. Inilah beberapa peneliti yang pada akhirnya harus meregang nyawa karena eksperimennya sendiri. Yang pertama adalah Karl Scheele, 1742 hingga 1786. Jenius di bidang kimia farmasi ini menemukan banyak elemen. Paling terkenal adalah oksigen. Walaupun Joseph Priestley mempublikasikan penemuannya pertama kali dan mendapatkan semua pengakuan, juga molybdenum, tungsten, manganis, dan klorin. Tapi itu adalah hari-hari sebelum OSHA dan pengetahuan mengenai seberapa beracunnya beberapa elemen kimia. Scheele punya kebiasaan buruk menggunakan semua inderanya dalam menguji tiap elemen kimia, termasuk menghirup dan mencicipi. Dia berhasil bertahan dari uji cicip hidrogen cyanida, tapi efek kumulatif dari merkuri, timah, asam fluorik, dan racun berbahaya lainnya menghabisi Scheele. Scheele diketahui tewas dalam keadaan keracunan banyak logam berat di usia 44 tahun. Yang kedua adalah Elizabeth Fleischmann Asheim, 1859 hingga 1905, dalam rangka mempelajari penemuan X-ray oleh Wilhelm Conrad Roentgen. Wanita California Elizabeth Fleischmann Asheim melepas karirnya sebagai akuntan dan melanjutkan ke sekolah sains elektro. Dia adalah pembelajar yang cepat dan dengan segera membeli perlengkapan X-ray untuk membuka salah satu laboratorium X-ray pertama di negaranya. Bersama dengan saudara iparnya yang dokter, ia mulai bereksperimen secara obsesif dengan perlengkapan tersebut. Sayangnya ia menolak menggunakan pakaian pengaman karena beranggapan akan membuat praktikum menjadi tidak nyaman. Akhirnya ia meninggal karena keracunan efek radiasi di usia 46 tahun dan diingat sebagai martirnya radiologi. Yang ketiga adalah Alexander Bogdanov, 1873 hingga 1928. Bogdanov yang orang Rusia adalah seorang dokter, ekonom, filsuf, ilmuwan alam, penulis sains fiksi, penulis puisi, guru, politisi, revolusioner, pioneer dari cybernetic dan organizational science, dan penemu dari institusi pertama dunia yang berdedikasi sepenuhnya pada transfusi darah. Institusi Soviet untuk transfusi darah tersebut ia dirikan pada tahun 1926. Dia adalah pionir di hematologi dan berbuat terlalu jauh sampai melakukan 11 transfusi pada dirinya yang ia percayai dapat menyembuhkan kebutakan dan meningkatkan penglihatan. Sayangnya transfusi darah terakhirnya mengandung malaria dan TBC yang mengakhiri hidupnya. Yang keempat adalah Marie Curie, 1867 hingga 1934. Penemuan dari radioaktif dari Henry Becquerel pada tahun 1896 menginspirasi penelitian ilmiah yang dilakukan oleh pasangan hebat, Marie dan Pierre Curie. Penelitian cerdas mereka dan analisisnya membawa pada isolasi polonium, diberi nama dari kampung halaman Marie dan radium. Marie menghabiskan hidupnya untuk melakukan penelitian radiasi dan terapi radiasi yang menyebabkannya ia menderita leukemia dan harus menemui ajal pada tahun 1934. Di antara semua teman seangkatannya, dia satu-satunya orang yang menerima 2 penghargaan Nobel pada 2 bidang berbeda, kimia dan fisika. Yang kelima adalah Haroutun Key
Dahlian Jr. 1921 hingga 1945. Ahli fisika asal Amerika merupakan bagian dari proyek Manhattan dalam sebuah fasilitas situs besar yang terpencil di Laboratorium Nasional Los Alamos, New Mexico. Pada 21 Agustus 1945, dalam eksperimen massal penting, ia secara tak sengaja menjatuhkan bata karbit tungsten ke inti bom plutonium. Kecerobohan itu menyebabkan reaksi luar biasa, dan Dahlian mencoba melempar bata itu sejauh mungkin, seakan sukses mencegah reaksi berbahaya. Ia berhasil menahan bata tersebut, namun dengan tangan. Dahlian memang menghentikan reaksinya, namun ekspos berlebihan pada radiasi menyebabkannya tewas 23 hari kemudian. Yang keenam adalah Malcolm Casadaban, 1949 hingga 2009. Profesor muda di bidang sel biologi dan genetik molekuler serta mikrobiologi di University of Chicago. Casadaban melakukan penelitian laboratorium pada bakterium yang menyebabkan wabah yang akhirnya membunuhnya. Berdasarkan keterangan dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada insiden tersebut, Casadaban mendapatkan keturunan penyakit hemochromatosis yang diperparah dengan wabah di laboratorium itu. Yang ketujuh adalah Richard Dean, 1987 hingga 2012. Dean meneliti bakterium yang dikenal dengan nama Neisseria meningtidia. Ia berusaha menemukan vaksin yang dapat mengatasinya. Lulusan UC Berkeley ini akhirnya mengalami sakit kepala hebat dan harus rawat inap saat ia tak mampu menahannya. Kondisinya semakin parah dan ia tewas 17 jam setelah gejala pertama yang ia terima. Penyebabnya adalah penyakit meningokokus dari bakteri yang ia teliti. Untungnya tim medis yang menangani diketahui tidak tertular karena telah diberikan perawatan antibiotik yang sesuai. Yang kedelapan adalah Li Si. Saat dinasti Qin berkuasa di daratan Cina pada 221 tahun sebelum Masehi, terkenal sebuah sistem pemerintahan yang terpusat pada ide legalitas. Sistem ini menerapkan pola hadiah dan hukuman sebagai hukum baik di pemerintahan maupun seluruh kerajaan. Sistem tersebut bertambah kuat dan kejam setelah seorang politisi bernama Li Si bekerja sama dengan sang raja Sheng untuk membuat sebuah metode hukuman yang tergolong sangat kejam. Metode yang diajukan oleh Li Si diberi nama dengan The Five Pains atau 5 rasa sakit. Melalui metode tersebut, seorang yang telah dinyatakan bersalah akan mengalami 5 siksaan dimulai dari pemotongan hidung, kemudian tangan, dan dilanjutkan dengan kaki. Kedua siksaan terakhir tak kalah kejam. Si terdakwa lantas dikebiri sebelum akhirnya tubuhnya dipotong menjadi 2 bagian. Pada akhirnya, Li Si harus menikmati siksaan buah karyanya sendiri. Setelah terbukti bersalah akibat mengusulkan metode hukuman The Five Pains pada 208 tahun sebelum Masehi. Yang kesembilan adalah Franz Reichelt. Di awal 1900-an terdapat seorang penjahit asal Prancis bernama Franz Reichelt yang pada masa itu sangat tertarik di bidang pembuatan parasut. Reichelt lantas membuat sendiri parasut hasil desainnya yang berbentuk mirip seperti baju terbang yang saat ini banyak digunakan oleh para penerjun payung berpengalaman. Reichelt lantas memutuskan untuk melakukan penelitian langsung dari menara monumental di Paris Eiffel. Sejatinya, Reichelt hanya akan menggunakan sebuah boneka untuk uji coba baju terbangnya. Akan tetapi, tepat sebelum uji coba, dia memutuskan untuk menjadi kelinci percobaannya sendiri. Akhirnya pun sangat mengenaskan. Baju terbang yang Reichelt harap bisa membawanya dengan selamat hingga daratan dari ketinggian 59,9 meter ternyata tak berpengaruh sama sekali. Alhasil, Reichelt tewas setelah terjun bebas dari menara yang waktu itu masih dianggap sebagai bangunan tertinggi di dunia. Itulah 9 dari beberapa peneliti penting sepanjang sejarah yang meninggal akibat penelitian mereka sendiri. Penelitian mereka dilanjutkan oleh beberapa pihak yang belajar dari kesalahan mereka yang membawa kebermanfaatan luar biasa pada dunia. Seringkali untuk sebuah kesimpulan dan solusi butuh pengorbanan. Bersyukurlah kita yang hidup di masa kini karena telah banyak hal yang dipermudah. Pelajaran satu lagi, jangan sembarangan melakukan percobaan ilmiah
yang berisiko tinggi. Terima kasih masih bersama channel Saka Nagari.